Renungan Harian Sabtu 12 Desember 2020. Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesus bin Sirak, bab 48 ayat 1-4, ayat 9-11. Dan bacaan Injil dari Matius bab 17 ayat 10-13. Saudara-saudariku terkasih, sekitar bulan Oktober 1997, duplikat patung Bunda Maria dari Lourdes mengunjungi beberapa kota di Indonesia. Salah satunya adalah kota Ende. Pada saat itu seluruh umat Katolik mempersiapkan diri, menghiasi halaman rumah dengan umbul-umbul. Ditempatkan sebuah meja dan di atas meja dipasang lilin, salib, dan patung Bunda Maria. Ketika patung itu diarak keliling kota Ende, semua umat berlutut dan kusuk berdoa rosario. Pancaran cahaya lampu yang menerangi wajah patung Bunda Maria memancarkan kemuliaan seorang ibu yang sedang hadir di tengah umat yang merindukan kedatangannya. Banyak umat merasa bahagia, terharu, menangis, dan bangga sebagai anak-anak Bunda Maria. Saudara-saudariku terkasih, setelah Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor, para murid masih dibayang-bayangi oleh suasana pancaran kemuliaan yang menyilaukan mata iman mereka. Dialog Yesus dengan dua tokoh perjanjian lama, Musa dan Elia, memacu para murid untuk semakin mengenal rencana Allah akan kedatangan Anak Manusia. Santo Matius menampilkan pertanyaan murid-murid tentang keraguan mereka akan pernyataan ahli-ahli Taurat bahwa Elia akan datang lebih dahulu. Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Pertanyaan ini membutuhkan jawaban Yesus bahwa benarkah Yohanes Pembaptis adalah Elia yang kedatangannya dinantikan pada akhir zaman. Terhadap situasi kebingungan ini, Yesus tidak melarang mereka untuk berpikir demikian, tetapi Ia menempatkan persoalan pada porsi yang sebenarnya. Menurut Yesus, tidak ada gunanya mencari alasan untuk membanding-bandingkan ciri-ciri Elia dalam diri Yohanes Pembaptis. Namun yang penting bagi mereka adalah mengenal dan menerima pribadi Yohanes Pembaptis serta pewartaan yang disampaikan dan bukan menolaknya. Yesus juga menyebutkan penolakan mereka terhadap Anak Manusia. Maka Ia menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Saudara-saudariku terkasih, dalam menantikan kedatangan Anak Manusia saat ini, kita juga membutuhkan tokoh pembaharu mental dan spiritual seperti Yohanes Pembaptis. Kita patut menerima Yohanes Pembaptis sebagai gambaran Elia yang hadir dan seruan pembaharuannya. Banyak orang sudah nyaman dengan kebobrokan hidup, maka akan menolak dengan keras jika ada orang yang hendak memperbaiki apa yang buruk dalam diri mereka. Kebaikan justru akan menjadi musuh terbesarnya. Kebaikan justru akan mengancam diri mereka. Kita yang menantikan kedatangan Tuhan saat ini harus menerima Yohanes Pembaptis dan seruan pembaharuannya hanya untuk satu tujuan, yakni kedatangan kerajaan Allah sudah dekat. Nuansanya adalah sukacita dan kegembiraan. Kabar gembira yang diwartakan harus membawa sukacita dan pembaharuan bagi kita agar layak menerima dan mengalami damai sejahtera yang dibawakan oleh Yesus Kristus
pada hari kelahirannya.